Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat yang dimana berada. Alhamdulillah seperti biasa ada yang masih dalam keadaan sehat walafiat, bisa silaturahmi lagi sama teman-teman. Saya berharap saudara-saudara dan sahabat-sahabat yang ada di luar sana juga selalu dalam keadaan sehat. Untuk yang sakit, kita doakan bareng-bareng agar penyakitnya segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, disembuhkan baik yang medis maupun non medis. Oke, kali ini saya agak melo sedikit ini karena kalau kita bicara ibu itu segalanya lah ya, pokoknya lah, segalanya, kan tidak bisa kita bayar itu. Dia punya pengorbanan dari kita dalam perutnya dia sampai kita dilahirkan. Makanya penting buat kita itu betul-betul apa namanya, menghormati ibu kita. Karena saya perhatikan dulu, bukan dulu sih, belum ada 2 bulan, beberapa bulan yang lalu lah, itu saya lihat, saya punya kawan, dia itu sukses. Dia itu mampu, insya Allah hampir di segala hal ya, dalam hal keuangan. Saya lagi ngobrol sama dia, saya lagi diskusi sama dia. Kebetulan ibu beliau itu di kampung, tidak ada di sini ya. Dia datang ke sini katanya setahun sekali gitu. Kalau bahasa dia sih memang ibunya yang lebih nyaman di kampung gitu ya, sama kayak Daeng. Daeng itu ibu di kampung, kadang dia ke Jakarta beberapa bulan baru pulang lagi. Nah, sekarang ini beliau lagi di Kalimantan, mau balik kan, anaknya kan 12 laki-laki semua ya, saudara saya itu. Jadi berumah tangga, dan di Makassar cuma 1 orang. Nah, kalau saya sih alhamdulillah, kalau saya ndak ke sana dia ke sini. Jadi saya selalu tuh sisihkan setahun itu anggaran 3 kali untuk operasional mobile Makassar Jakarta atau Jakarta Makassar, buat silaturahmi. Karena waduh, itu berasa waktu almarhum bapak saya aja meninggal itu di tahun 97, itu saya ngerasain betul. Saya masih sekolah itu, masih di SMP waktu itu tuh. Waduh, merasa kehilangan banget. Jadi saya tidak mau kehilangan lagi. Kenapa waktu itu saya kehilangan? Karena waktu saya sama bapak itu sedikit gitu loh. Karena beliau kerja banyak kan di luar gitu kan. Jadi tidak banyak. Kalau sama ibu kan saya memang dirawat lah, artinya banyak waktu dengan ibu, jadi tidak terlalu. Nah, sekarang jadi saya tidak mau kayak itu. Jadi sekarang karena saya udah berdomisili di kampung orang, terus saya ndak intens lagi untuk ketemu beliau, tapi alhamdulillah sekarang kan sudah bisa video call ya. Jadi saya berupaya gimana caranya setahun 3 atau 4 kali saya ke Makassar, atau dia atau beliau ke Jakarta kurang lebih. Nah, kita balik lagi ke yang tadi, teman saya itu mapan. Teman saya itu orang kaya lah, bahasa kasarnya. Kalau bahasa saya udah kaya, udah bos lah, udah sultan lah istilahnya, udah sultan. Nah, tapi waktu itu ibunya nelfon, dia tidak angkat. Saya itu udah sedih aja di situ. Ini orang, dia bilang kaya, tapi kok dia lupa asal kekayaan itu dari mana. Kenapa saya bilang penting ibu ini ya? Itu kalau, ya mohon maaf nih, kalau sudah tidak ada ibu kita, itu sudah berkurang satu doa kita. Bahkan saya bilang bisa bisa dibahasakan perwakilan dari 10 doa. Karena dijabah kalau ibu kita ini. Makanya saya selalu itu kalau mau melangkah, misalkan mau bikin channel baru atau mau kunjungan keluar kota atau mau kemana, itu saya selalu telepon dulu. Karena sekarang mudah kan, tinggal beli kuota, telepon, Bu, mohon doanya Bu, saya ada kunjungan ke sini. Bu, mohon doanya Bu, saya bikin channel baru ini, mudah-mudahan lancar. Coba, tapi jangan juga cuma berdoa doang tapi malas ngasih, malas transfer ke sana, malas ngasih. Banyak kan orang ini kan minta didoakan doang tapi dia lupa. Ibu kita sebenarnya tidak butuh uang itu, dia cuma butuh kita silaturahmi intens. Karena biar bagaimanapun yang melahirkan kita, yang membesarkan kita kan ibu. Cuman kan eh, artinya ada kebahagiaan tersendiri, ada kebanggaan tersendiri kalau kita bisa sisihkan sebagian rezeki kita buat ibu kita ya. Itu tuh penting itu. Jadi jangan cuma minta didoakan doang, giliran kita dapat duit kita lupain. Kita ingat dia pada saat kita susah, sama aja dengan kita kadang itu akan tercermin nanti juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sholat, kita doa pada saat kita butuh doang ya. Jadi penerapan kita itu, kita harus biasakan dulu di dunia, ya kan. Maksud saya di lingkungan kita, nanti insya Allah dengan sendirinya kedekatan dengan Allah itu pun akan intens gitu. Jadi itu penting. Jadi
kita harus biasakan komunikasi ke orang tua. Jangan minimal kalau memang sibuk tinggal angkat, Bu, maaf Bu saya lagi rapat, maaf Bu saya lagi nyetir, maaf Bu nanti saya telepon ya, gitu. Jadi jangan memberi kesan ibu itu tidak mau menerima ibu itu kita tidak menerima telepon ibu kita. Jangan memberi kesan itu. Jangan memberi sedikit pun, jangan sedikit pun kita memberi ruang orang tua kita untuk bersedih. Jadi ini pikirannya itu harus plong, dia harus enjoy, harus apa itu. Karena kalau kita lakukan itu akan pengaruh dengan doa-doanya dia, doa-doanya beliau. Jadi kita harus mendoakan beliau, kita harus berbagi dengan beliau, baik itu dalam hal waktu atau ekonomi, karena penentu kesuksesan kita itu kalau saya pribadi itu adalah ibu. Gitu. Karena saya perhatikan ibu saya ini, dia lebih banyak doakan saya daripada dia minta. Nak kamu sekarang di luar negeri, nak kamu sekarang di ini, kamu sekarang ini, alhamdulillah ya nak ya, mudah-mudahan kamu sehat. Tuh boro-boro dia mikirin minta, dia cuma doain begitu. Malu kan kita jadinya. Ya kebangetan kalau kita tidak bisa berbagi ke mereka. Makanya saya ingatkan juga ke teman-teman, jangan sampai kita menyesal karena kalau orang tua kita atau ibu kita sudah tidak ada, itu sudah berkurang doa dari malaikat buat kita. Karena doa dari ibu itu akan dibantu oleh malaikat sehingga Allah mengabulkan semua keinginan kita, baik dalam hal ekonomi, baik dalam hal mendidik anak atau istri, itu semuanya itu akan dikabulkan kalau ibu kita masih ada. Tapi kalau sudah tidak ada, ya mohon maaf nih. Jadi doa kita itu kurang dahsyat ya kalau menurut saya pribadi ya. Kalau saya pribadi, saya itu tetap berdoa, saya tetap meyakini bahwasanya doa saya dijawab. Tapi kalau ada ibu itu lebih cepat. Menurut saya yang saya perhatikan selama ini tuh, kalau ditambah dengan doa beliau itu yang tadinya 1 jam jadi 1 menit, tadinya 1 menit jadi 1 detik, langsung dijawab. Itu yang saya rasakan. Makanya pentingnya untuk membagi waktu buat orang tua, khususnya buat ibu kita atau bapak kita yang masih hidup. Karena saya sudah tidak bapak, jadi saya jadinya menyesal. Sekarang saya sudah bisa kasih tiap bulan, kadang tiap minggu, kadang tiap hari jajan buat ibu. Tapi buat bapak sudah tidak ada, ya tinggal kita kasih Al-Fatihah, kita kasih doa buat ibu-ibunya yang sudah buat teman-teman yang orang tua yang sudah meninggal, baik itu yang yatim atau yatim piatu, tinggal doakan saja. Jangan merasa mereka tidak ada, doakan aja, doakan. Karena mereka sekarang itu sudah tidak butuh uang kita deh, mereka itu sekarang butuh doa. Bisa juga sih butuh uang kita dengan cara kita sedekah, dengan meniatkan mereka, bisa begitu kita niatkan ini sedekah, mudah-mudahan pahalanya bisa diberikan oleh ibu atau ayahanda, gitu aja. Jadi bisa mereka bisa dapat pahalanya gitu. Jadi bukan duitnya tapi lebih ke pahalanya. Kalau dulu di dunia ya bentuk fisik duitnya dipakai buat belanja, ya kan, buat sedekah. Kalau sekarang tinggal doa yang mereka butuhkan. Jadi penting buat teman-teman ini untuk mengistimewakan ibu kita, karena banyak juga ini kita lihat perdebatan dalam rumah tangga karena masalah ibu. Jangan sama sekali, jangan. Pokoknya kita harus betul-betul adil, kita betul-betul harus bisa memposisikan diri ya, karena biar bagaimanapun itu, mohon maaf nih, istri itu harus ikut imamnya, istri itu harus patuh sama suami, yang penting masih di jalan Allah, itu dia ya. Karena surganya surganya istri itu di suami, surganya suami di ibunya, ya kan. Nah kurang lebih begitu. Berarti suami ini harus bisa berbagi waktu. Kita harus kasih kebijakan ke suami kita ini, ya kan. Suami Anda biar dia bisa mengabdi, dia bisa berbagi, dia bisa mendapatkan barokah dan doa dari ibunya, ya kan. Nah kalau itu sudah didapat sama dia, kita akan ketimpa nih, ya kan. Karena kalian istri ngizinin, ya, karena istri lah, kalau istri kebanyakan istrinya karena sang istri mengizinkan sehingga dia juga dapat pahala. Tapi kalau kalian istri ini melarang, ya mohon maaf, kau pun akan ketimpa dosa nanti. Jangan pernah mimpi kau masuk surga. Mohon maaf nih, kau cium aroma surga tidak bisa kalau kau tidak patuh sama suamimu. Mau suamimu penjahat, mau suamimu apa, tetap kau seorang istri. Kau tetap harus dengerin dia. Kalau memang kamu tidak nyaman, ya kamu tinggal ngomong.
saya tidak nyaman begini. Jadi mau ya suamimu orang kaya, mau suamimu orang miskin, tetap kalian itu istri, kaum Hawa itu harus patuh sama suami. Gitu. Makanya saya prinsip begini, kalau istri saya tidak mau dengar sama saya, ngapain saya peristrikan dia lagi? Saya tidak mau miara dosa. Gitu loh. Kalau saya sudah lakukan ini, lakukan itu, tapi dia tidak mau berubah, saya tinggalkan, mendingan begitu. Ngapain kita ternak dosa? Ngapain kita istilahnya miara dosa? Ya, bukan istri ya, bukan miara istri, tapi dosa. Gitu. Saya bahas dosa, jadi bukan kita ini pastikan banyak netizen ini yang kadang bla 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 bla, itu memang kerjaan kalian lah itu. Kalau saya tidak punya urusan dengan kalian, urusan saya sama Allah. Saya sampaikan ini karena saya butuh ridha Allah, butuh barokah, butuh keberkahan lahir dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga saya bisa menjalani hidup semestinya, sebagaimana mestinya. Nah, inilah pentingnya kita menghargai, menghormati orang tua kita, ibu kita, orang bapak kita, agar kita bisa dipermudahkan dalam segala urusannya, dikabulkan dalam segala doanya, dijabah dalam segala doanya, dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi jangan pernah pada saat ibu menelpon, ntar aja giliran kita nelpon dia, ayo. Kalau dia tiba-tiba nggak ada lagi, hanya hitungan menit misalkan, karena dia kan hitungan detik, bukan menit, bukan jam, bukan tahun, hitungan detik. Kita mau ini lagi nggak bisa lagi. Makanya cita-cita saya sekarang ini, saya lagi pengen doain, saya pengen godain ibu saya gimana caranya dia mau tinggal sama saya mau makan, mau tidak, mau ada uang, mau tidak, yang penting ibu ada sama saya. Itu yang saya lagi kemas, saya lagi ini, saya godain betul ya, karena ibu saya ini ya memang kadang orang tua begitu, dia lebih suka di kampung ya kan, karena banyak kenalan. Kalau mungkin dia pindah ke Jakarta, dia harus cari kenalan lagi ya kan, adaptasi lagi. Nah, tapi saya tetap hargai keinginan beliau. Minimal saya berupaya untuk memberikan waktu by phone atau via ini ke beliau lah, kurang lebih begitu. Oke sahabat Daeng, itu tadi video nasihat buat saya pribadi, khususnya buat sahabat-sahabat Daeng di sana. Mudah-mudahan manfaat buat kita semuanya. Dan jangan sampai lupa ya, jangan sampai lupa sama ibu kita. Mau dia miskin, mau dia kaya, mau dia sehat atau sakit, tetap kita harus luangkan waktu, berbagi waktu ke ibu kita. Oke, mudah-mudahan video yang manfaat. Mohon maaf kalau ada salah kata, karena saya juga manusia biasa, tidak luput dari kesalahan. Kesempurnaan hanya milik Allah semata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kopi garansi dan thank you.